Pria tendang sesajen. Ibarat benci nasgor, tapi paksa orang ikut benci nasgor. Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Selain itu, ada banyak ritual-ritual kepercayaan yang beragam. Salah satunya pemberian sesajen. Kalau kalian pernah ke Bali, kalian pasti sering menjumpai sesajen yang ditaruh di pinggir jalan. Sesajen tersebut memiliki makna. Warga Bali percaya dengan mempersembahkan sesajen, mereka akan mendapatkan keberuntungan dan menolak kesialan. Pemberian sesajen juga merupakan cara mereka untuk bersyukur kepada para dewa yang telah memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Bukan hanya di Bali, dalam beberapa tradisi budaya Jawa juga dikenal sesajen. Ralat kalau saya salah. Nah, bicara soal sesajen, seorang pria menendang sesajen di lokasi erupsi Semeru dan videonya viral. Video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang pria mengenakan tutup kepala dan rompi berdiri lalu mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah. Ada dua sesajen yang terlihat, yakni buah dan nasi, yang masing-masing berada di wadahnya. Sambil menunjuk ke sesajen, dia berkata, "Ini yang membuat murka Allah." Jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar, kata pria tersebut. Selanjutnya dia membuang sesajen buah dan menendang sesajen nasi. Beginilah kalau terlalu fanatik tanpa memakai logika. Sebenarnya pengusikan tradisi lokal oleh sekelompok orang yang merasa suci kerap terjadi. Mereka dengan gampangnya mengatakan azab dan bencana gara-gara tradisi tersebut yang dianggap bertentangan dengan agama. Jadi bagaimana dengan tempat lain yang tak ada tradisi sesajen tapi ada bencana seperti tsunami? Bagaimana pula dengan kota di negara tetangga yang terkenal dengan wisata sensor tapi tidak pernah ada gempa bumi? Bagaimana dengan kota yang terkenal sebagai pusat judi di Asia tapi tak ada gempa dan tsunami? Bagaimana pula dengan letusan-letusan gunung berapi La Cambrivija di Pulau La Palma, Spanyol baru-baru ini? Apakah gara-gara warga lokal di sana mempersembahkan sesajen juga? Mikir dong. Bencana itu bisa terjadi di mana saja. Namanya aja gunung berapi. Ya pasti cepat atau lambat akan meletus. Memangnya gunung mana yang tak meletus? Wilayah tempat di kawasan Ring of Fire pasti bakal banyak gempa bumi. Namanya negara kepulauan dan banyak daerah di pesisir pantai. Pasti banyak bencana tsunami. Tindakan menendang sesajen ini membuat banyak orang marah. Bupati Lumajang pun geram. Pelaku diduga bukan berasal dari Lumajang. Diduga adalah relawan yang turun ke lokasi bencana. Dia juga memastikan polisi dibantu relawan di lokasi terdampak erupsi Semeru sedang mencari pria yang menendang sesajen. Saya minta semua teman-teman, baik aparat maupun relawan di sana untuk mencari dari mana orang itu atau identitasnya siapa itu, dari kelompok mana itu. Saya minta segera untuk dicari.
Dan saya minta harus untuk pelaku mengklarifikasi supaya ini tidak mengganggu kami yang ada di Lumajang yang saat ini damai, katanya. Kenapa susah sekali menghargai kepercayaan orang lain? Ini bukan negara agama. Ini negara dengan ribuan budaya dan suku. Masing-masing punya kepercayaan dan ritual tersendiri. Yang dilakukan penendang sesajen ini sama seperti ibarat saya benci nasi goreng, tapi saya mau agar semua orang tidak boleh makan nasi goreng. Ini namanya pemaksaan. Dan dalam hal sesajen ini sama saja dengan melecehkan kepercayaan orang lain. Kita semua tahu berbagai budaya Nusantara yang sudah ada sejak lama berusaha dikikis dan dimusnahkan oleh kelompok sok suci. Inilah salah satunya. Mereka arogan, maunya orang lain yang ikuti jalan dia. Geram juga sih. Bagusnya ditangkap ajalah. Palingan nanti minta maaf dan menangis. Kalau tak senang, tak usah datang ke sana. Tak usah jadi relawan. Warga lokal juga tak butuh orang seperti dia. Tak ada azab sama sekali. Silahkan yakini apa yang kita yakini, tapi jangan paksakan apa yang kita yakini, apalagi dengan cara membenci dan melecehkan apa yang diyakini orang lain. Nanti disikat dan dibalas balik. Biasanya cuma nangis di pojokan mengaku dizolimi.